untuk terdapatnya satu sistem kepegawaian. 2. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai upaya politik hukum untuk menyelesaikan persoalan tiadanya kepastian hukum dalam status kepegawaian bagi para pekerja pelayan publik akibat tidak diatur dalam bab peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kepastian hukum dalam status kepegawaian bagi para pekerja pelayan publik sebagai aparatur sipil negara yang telah bekerja secara terus-menerus, terutama bagi mereka yang telah memperoleh SK sebelum 15 Januari 2016 dengan status kerja tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS atau tenaga kontrak. Keempat, pengangkatan sebagai PNS bagi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS atau tenaga kontrak sesuai dengan kemampuan keuangan negara melalui verifikasi dan validasi data berbasis SK pengangkatan dimulai 6 bulan dan paling lama 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Bagi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS atau tenaga kontrak yang menunggu pengangkatan sebagai PNS wajib mendapatkan upah atau gaji sekurang-kurangnya sebesar upah minimum kota kabupaten provinsi. 6. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertujuan pula untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial bagi aparatur sipil negara, termasuk jaminan pensiun bagi aparatur sipil negara yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu dalam konsideran mengingat ditambahkan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial. 7. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan pekerja atau pegawai pelayan publik dengan status tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS atau tenaga kontrak. Dengan demikian, Indonesia memasuki pada satu sistem kepegawaian dalam aparatur sistem negara dengan status kepegawaian hanya pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka harus sanggup memberikan honor atau gaji yang sesuai dengan minimal UMK, Pak. Kalau tidak ada sanksi itu, ini akan terus berlanjut dan tidak akan pernah selesai. Dengan honor yang jelas, ya. Nah, sekarang kaitan honornya itu, Pak, kita kan menetapkan UMK. Kalau perusahaan kurang dari UMK dikenakan sanksi. Tapi pemerintah sendiri memberi honor 200.000. Ini tidak pernah ada sanksi terhadap pemerintah. Jadi harus ada ketetapan. Kalau berani mengangkat tenaga honorer, ya berilah honor yang sesuai dengan upah minimal. Dananya kan bisa dari DAU, Pak, di daerah juga. Ini kalau memang akan memberatkan APBN. Itu harapan saya satu. Yang kedua adalah kawan-kawan tadi sudah menyampaikan tentang pegawai honorer K2. Saya tidak ingin untuk mengulas apa yang beliau sampaikan. Intinya adalah bahwa RDPU yang kami laksanakan tuntutannya sangat luar biasa dan kita merasa berutang kepada beliau. Karena ini sudah janji, Pak. Janji harus dilunasi. Jadi yang saya balik pertanyaan sekarang. Kalau tadi meminta, saya minta bagaimana sikap daripada pemerintah terhadap K2 yang merupakan bengkalai dari janji yang disampaikan. Kalau ini yang kita ikuti, saya yakin beliau tidak akan pernah menjadi ASN kapanpun dan bila manapun. Jadi, oleh karena itu ada political will yang dari kita. Secara bertahap dan berkesinambungan, kalau jelas itu
beliau tidak ada masalah. Oleh karena itu memang ada benturan dengan undang-undang ASN mengenai umur. Berikan ini leg spesialis kepada mereka sehingga kesempatannya untuk kelulusan sangat luar biasa. Kedua, menurut maksud saya, apakah tidak ada cara kepada mereka ini dalam rekrutmen ini yang masih memenuhi syarat, dicarikan cara bagaimana sehingga mereka ini dimungkinkan untuk bisa masuk dengan kebijakan khusus dari Menpan. Sebab kalau tidak dicarikan cara, mereka ini kompetisi dengan ilmu-ilmu baru. Dan secara jujur Pak Menteri, saya pernah mengangkat tenaga Honda dengan tanda tangan biasa ketika saya jadi bupati. Karena honor-honor K2 ini kalau di P3-kan, ini kemampuan daerah, maka harus ada surat perintah atau apapun namanya dari Kemenpan RB dengan Mendagri memerintahkan kepada bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia bahwa Anda dengan cara Anda bisa terima mereka ini karena toh juga alokasi anggarannya dari DAU. Tapi bupati, wali kota harus punya pedoman sehingga mereka menganggarkan untuk diangkat menjadi tenaga P3K atau masuk dalam kelompok ASN ini. Karena kalau di ke pusat memang berat. Tapi kalau dibagi-bagi beban oleh para bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, maka tinggal membutuhkan petunjuk supaya DAU mereka itu alokasikan untuk melengkapi P3K ini. Sebab kalau tidak ada perintah dari Jakarta, tidak ada bupati, wali kota yang berani menganggarkan itu. Itu yang berikutnya kaitannya dengan guru. Ini kan sebenarnya mereka itu kan perlu dibantu. Ini Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas bahwa tujuan bernegara itu adalah mencerdaskan bangsa. Artinya pendidikan ini adalah tanggung jawab pemerintah. Kita ingin itu lebih konsisten penegakannya. Saya menyadari gitu, tidak mungkin warga negara Indonesia itu semuanya jadi PNS. Gak mungkin lah. Ini kadang kita ini ingin reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu kan arahnya sebenarnya apa? Memperkecil gitu Pak Menteri ya. Tapi kita inginnya nambah terus PNS. Jadi gimana ini sebenarnya gitu. Ini kan ada menurut saya yang ambigu lah gitu ya. Nah, oleh karena itu agar semua merasa gitu, ada perlakuan yang sama bahwa tidak mungkin semuanya di PNS. Untuk menjadi PNS itu harus melalui persyaratan dan seleksi. Nah, kita minta betul seleksi yang kali ini memang benar-benar menerapkan apa yang diinginkan oleh undang-undang itu. Jangan lagi ada muncul cerita lama. Kalau memang lulus CPNS itu dengan kriteria yang sudah ditetapkan, ya pastikan peserta itu lulus benar-benar karena itu Pak Menteri. Benar-benar karena itu Pak Bima. Jangan karena ada yang lain. Sehingga warga negara kita makin terdidik. Oh memang iya jadi PNS itu karena itu. Ada prosesnya, ada tahapnya, ada syaratnya. Bukan karena saya dekat dengan siapa, bukan karena saya anak siapa. Sehingga warga negara juga makin yakin bahwa pemerintah ini makin baik dalam bekerja. Dan yang dihasilkan pun nanti PNS-PNS yang memang siap melayani masyarakat, siap melaksanakan kebijakan. Saya kira itu Pak Menteri dan Pak Kepala BKN. Selamat kerja melaksanakan rekrutmen, mudah-mudahan tegak dengan aturan yang sudah ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan distribusi aparatur sipil negara atau ASN di setiap daerah, Komisi 2 DPR RI mendorong percepatan revisi Undang-Undang ASN segera diselesaikan sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan semakin baik. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara harus segera direvisi karena masih banyak tenaga honorer yang masih memiliki kompetensi dan kualitas yang baik belum diangkat menjadi pegawai negeri, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Riza Patria menambahkan revisi Undang-Undang ASN juga diharapkan mampu mengatur tentang pembinaan, rekrutmen, dan distribusi pegawai negeri di setiap daerah. Termasuk soal pemerataan, distribusi. Karena selama ini masih terjadi ketimpangan di satu daerah dengan daerah. Ada daerah yang kebanyakan jumlah PNS-nya atau ASN-nya, sementara ada daerah yang kekurangan.
Anggota Komisi 2 DPR RI Hatifah Saifudian mengatakan seharusnya sumber daya manusia yang akan direkrut oleh pemerintah pusat dan daerah merupakan SDM yang menguasai teknologi terkini. Untuk itu dalam revisi Undang-Undang ASN perlu diatur tentang sistem perekrutan pegawai yang terbuka dan transparan. Mungkin yang paling utamanya adalah tadi bagaimana proses rekrutmennya bagus, tapi kemudian peningkatan kapasitas juga dilakukan gitu melalui berbagai cara supaya mereka meningkat terus. Dan yang ketiga tadi distribusinya gitu. Jadi daerah-daerah tertentu yang memang membutuhkan kualifikasi tertentu jangan sampai diberikan ASN yang tidak sesuai dengan